Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana rasanya ketika seorang pembantai paling ditakuti di masa lalu memutuskan untuk membuang pedang tajamnya dan bersumpah tidak akan pernah membunuh lagi? Bagaimana jika masa lalu yang berdarah itu menolak untuk pergi dan justru datang mengejarnya? Diberitahukan kepada seluruh pemirsa harap bersiaga. Kunci pintu, matiin lampu, siapkan mata dan telinga serta pasangan jika ada. Tanpa bercocot-cocot ria, langsung saja putar intronya. Film dibuka dengan adegan pertempuran brutal di Perang Boshin. Seorang pemuda berambut merah bernama Hitokiri Batosai bergerak dengan kecepatan mematikan, menebas musuh demi musuh dengan pedangnya. Ia adalah senjata rahasia pasukan imperialis yang ditakuti lawan. Setelah pertempuran usai, ia berjalan pergi sendirian di bawah salju, meninggalkan pedangnya yang penuh darah di tanah sebagai simbol akhir dari masa pembunuhan. Pedang itu diambil oleh Udo Jin-e, seorang samurai yang terluka tapi selamat, yang kemudian akan menggunakan identitas Batosai untuk tujuan jahatnya. 10 tahun kemudian, Jepang memasuki era Meiji yang penuh perubahan. Kenshin Himura kini menjadi Rurouni, atau seorang pengembara tanpa tujuan tetap. Ia membawa Sakabato, pedang berbilah terbalik, yang hanya bisa melukai atau memukul, bukan membunuh. Sebagai bukti sumpahnya, ia berkelana membantu orang miskin dan lemah, tapi selalu rendah hati dan kikuk dalam kehidupan sehari-hari. Kenshin tiba di Tokyo. Sementara itu, Saito Hajime yang mantan rival Kenshin kini menjadi polisi dan sedang melakukan penyelidikan. Korban dibunuh dengan gaya pedang yang mirip Batosai atau Kenshin, tapi Saito curiga ini bukan pekerjaan Kenshin asli. Ia menuding Takeda Kanryu, pengusaha kaya raya yang kejam, yang menutupi bisnis opium ilegalnya dengan kekerasan. Kenshin kemudian bertemu Kamiya Kaoru, seorang gadis tegar pemilik dojo Kamiya Kanshin-ryu. Dojo ayahnya sedang sepi murid karena nama baiknya tercemar oleh pembunuh berantai yang mengaku sebagai Batosai dan menggunakan teknik dojonya untuk membunuh. Kaoru yang kesal dan putus asa kemudian menyerang Kenshin karena mengira Kenshin adalah pelakunya. Kenshin hanya bisa menghindar tanpa melawan, dan Kenshin menjelaskan bahwasanya ini adalah kesalahpahaman. Kenshin kemudian menunjukkan pedangnya yang bernama Sakabato, dan ia menjelaskan bahwasanya pedang ini adalah pedang yang bermata terbalik, yang digunakan untuk melindungi bukan membunuh. Kaoru pun akhirnya luluh. Ia melihat kebaikan dan sikap baik Kenshin yang sederhana. Di sisi lain, Takane Megumi, seorang dokter wanita dari keluarga terkenal yang dipaksakan Ryu membuat opium khusus, menyaksikan rekan-rekannya dibunuh. Ia melarikan diri ke kantor polisi dan mencari perlindungan. Tapi, Udo Jin-e, pembunuh bayaran Kanryu, menyusul dan membantai hampir semua polisi di sana. Pada akhirnya, Megumi pun dapat melarikan diri dari Udo Jin-e. Dalam perjalanan pulang, Kaoru tak sengaja melihat polisi yang sempoyongan. Kemudian tak sengaja bertemu dengan Jin-e yang menggunakan gaya pedang Kamiya Kashin-ryu untuk membunuh. Jin-e pun mengaku sebagai seorang pembantai atau Batosai. Mendengar itu, Kaoru tak terima, kemudian melawan Jin-e menggunakan pedang kayunya yang tak berdaya sama sekali. Dengan sedikit gertakan kecil dari Jin-e, Kaoru pun terlempar dan sedikit terluka. Ya lagi yang lawan Batosai pakai pedang kayu anjay. Dalam detik-detik krusial ketika Kaoru hampir di shutdown, datanglah Kenshin dengan kecepatan penuh seperti Hokage keempat. Jin-e langsung mengenali aura mematikan Batosai asli dari Kenshin dan tertarik untuk bermain. Jin-e kemudian menggunakan genjutsunya kepada Kenshin, namun sayangnya itu tidak mempan.
Namun akhirnya para polisi pun datang yang memberikan kesempatan Kaoru dan Kenshin untuk melarikan diri. Kaoru mengajak Kenshin melarikan diri ke dojonya. Sesampainya di sana, Kaoru pun menceritakan kenapa kemudian dia sangat membenci Batosai. Beberapa bulan lalu, ayah Kaoru meninggal. Kemudian, sang Batosai menjiplak jutsunya untuk membantai orang-orang, sehingga nama dojo Kaoru terlihat sangat jelek. Maka dari situ, dengan semangat 45, Kaoru berniat membalas dendam ayahnya. Namun Kenshin mengatakan, pentingnya untuk mengetahui kemampuan diri sebelum melakukan hal tersebut. Kaoru yang sudah kena mentalnya karena kata-kata mutiara dari Kenshin, kemudian mengusir Kenshin dari dojonya. Tak lama kemudian, gerombolan preman Kanryu datang untuk merebut dojo demi lokasi strategis bisnisnya. Para preman ini kemudian menjelek-jelekan prinsip yang dimiliki oleh ayah Kaoru, mengatakan bahwasannya untuk apa pedang jika tidak digunakan untuk membunuh. Ketika sedang asik melakukan pembulian, tiba-tiba salah satu preman terlempar dengan sangat keras. Kemudian datanglah jagoan kita bersama, Himura Kenshin, seorang samurai yang saya idolakan dari semenjak saya masih sekolah, menghajar seluruh preman tersebut. Kenshin tak mengeluarkan pedangnya, namun menggunakan beberapa pedang kayu untuk melawan para preman tersebut. Hingga akhirnya, dia menunjukkan pedangnya yang bernama Batosai dan menjelaskan filosofi di balik pedang itu. Setelah jagoan kita berhasil menumbangkan seluruh preman yang ada dalam dojo tersebut, datanglah beberapa polisi yang menginterogasi sebenarnya apa yang terjadi. Datang terlambat mulu. Para polisi pun mengangkat semua preman, termasuk Kenshin, karena mengatakan bahwasanya penggunaan pedang di era Meiji merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Akhirnya, Kenshin pun dibawa ke dalam penjara. Di dalam penjara, Saito mengenali Kenshin dan mengajaknya bertemu Kapolres cabang Jepang. Rupanya sang Kapolres tersebut juga mengetahui siapa sebenarnya Kenshin dan mengetahui seberapa besar kekuatannya. Kapolres tersebut akhirnya membujuk Kenshin agar sama-sama menumpas kejahatan, terutama kejahatan opium yang dipimpin oleh Kanryu. Kenshin dengan sangat ramah dan mengatakan dia tidak ingin bergabung dalam pemerintahan, apalagi dia sudah berjanji bahwasanya tidak ingin membunuh orang lagi. Saito mengatakan Kenshin adalah seorang pecundang, karena dengan kekuatan yang begitu besar, dia hanya bisa diam ketika melihat kejahatan di mana-mana. Saito kemudian mengejek pedang Kenshin yang bermata terbalik bernama Sakabato. Saito mengatakan, bahkan pedang seperti ini tidak mampu untuk melindungi Kenshin. Mereka pun terlibat duel sengit. Dalam duel tersebut, Kenshin tidak melakukan perlawanan, melainkan hanya menangkis serangan daripada Saito. Melihat Kenshin yang sudah bulat pada tekadnya, akhirnya Saito pun melepaskan Kenshin. Setelah keluar dari kantor polisi, ternyata Kenshin sudah ditunggu oleh seseorang, yaitu teteh-teteh Sunda cabang Jepang, siapa lagi kalau bukan Kaoru. Teteh Kaoru yang mengetahui bahwasanya Kenshin adalah seorang pengembara dan tunawisma akhirnya menawarkan Kenshin untuk tinggal di dojonya. Adegan pun memperlihatkan seorang mbak-mbak Jawa yang lari ketakutan di tengah derasnya hujan. Siapa lagi kalau bukan Megumi. Mbak Megumi yang ketakutan pun tak sengaja bertemu dengan adik Kaoru yang bernama Akub Hambali. Setelah sampai di dojonya, Teh Kaoru pun memperkenalkan Kenshin kepada Hambali. Tak lama kemudian muncullah Mbak Megumi dari balik kamar mandi. Rupanya Hambali telah memungut Megumi karena kasihan. Mbak Megumi yang merupakan seseorang yang sangat ekstrovert kemudian memperkenalkan dirinya kepada Kenshin. Tapi sumpah, Mbak Jawa cabang Jepang ini cantik banget cuy. Adegan pun berpindah di salah satu warung mie ayam cabang Jepang yang memperlihatkan Kenshin, Kaoru, Megumi, dan Hambali yang sedang makan bersama. Tak lama kemudian muncullah Kanryu bersama anak buahnya. Megumi yang takut ketahuan pun akhirnya bersembunyi.
Ryu pun menanyakan kepada Kenshin apakah dia yang telah menghajar anak buahnya ketika menyerang dojo. Kenshin tidak menjawab, dia hanya sibuk memakan mie ayamnya. Ryu terus memaksa Kenshin untuk menjadi pengawalnya, bahkan tidak segan untuk mengamburkan uang di hadapan Kenshin. Namun Kenshin tidak tertarik. Kenshin mengatakan bahwasanya tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Merasa uang tersebut tidak bisa membeli Kenshin, Ryu pun mengatakan bahwasannya siapapun yang bisa mengalahkan Kenshin maka akan dapat uang tersebut. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki bertubuh besar menggunakan ikat kepala warna putih. Dia bernama Sanosuke. Sanosuke bersedia melawan Kenshin. Kenshin pun menanggapinya dengan santai dan mengatakan kepada Sanosuke, jika ingin melawannya, temui dia di luar warung mie ayam. Sebelum pertandingan dimulai, Sanosuke memperkenalkan pedangnya kepada Kenshin yang bernama Zanbato atau pedang pembunuh kuda. Sanosuke ternyata sudah mengenali siapa sebenarnya Kenshin. Tidak lain tidak bukan adalah seorang legenda perang yang dijuluki sebagai seorang Tosai. Maka bagi Sanosuke adalah sebuah penghormatan ketika bisa melawan seorang Tosai alias Kenshin. Selama pertarungan, Kenshin hanya bisa menghindar tanpa melawan sedikit pun, apalagi mengeluarkan pedangnya. Kenshin mengatakan kepada Sanosuke mustahil menyentuhnya dengan pedang sebesar itu. Kenshin juga menambahkan sedikit kata-kata mutiara kepada Sanosuke. Dia mengatakan apakah Sanosuke bersedia menjual jiwanya kepada orang seperti Ryu yang brengsek itu. Sanosuke yang memiliki jiwa ksatria pun akhirnya luluh dengan kata-kata Kenshin. Pertarungan pun berakhir dengan wajah Ryu yang sangat mengagumi Kenshin karena kehebatannya. Adegan pun berpindah memperlihatkan beberapa korban yang dibantai oleh Batosai palsu. Dalam TKP itu, Kenshin bertemu dengan Saito. Saito mengatakan kepada Kenshin, apakah Kenshin akan terus tetap dia melihat kezoliman di mana-mana dan menyia-nyiakan kemampuannya yang luar biasa itu. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang wanita yang mendekati jasad suaminya, kemudian menangis sejadi-jadinya. Melihat hal tersebut, Kenshin kembali mengingat masa lalunya, di mana ia pernah melakukan hal serupa sewaktu masih menjadi mata-mata. Mengingat hal tersebut, Kenshin pun termenung dan baru menyadari bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat keji. Maka daripada itu, Kenshin pun memilih untuk bertobat. Adegan pun berpindah memperlihatkan Batosai palsu yang sedang melakukan sebuah ritual. Dalam ritual tersebut, Batosai palsu mengatakan, sudah saatnya membangunkan Batosai asli. Scene pun berpindah memperlihatkan istri saya atau Megumi sedang mencuci buah. Tiba-tiba, dia dihampiri oleh salah satu anak buah Ryu yang memakai topeng. Anak buah itu mengatakan kepada istri saya bahwasanya dalam waktu dekat akan ada kejadian yang begitu berbahaya. Maka Megumi harus segera waspada. Tak lama kemudian datanglah ibu-ibu yang panik menggendong anaknya ke dalam dojo Kaoru. Rupanya anak tersebut mengalami pingsan akibat sesak napas. Istri saya yang peka pun langsung menyadari bahwasanya ini adalah peristiwa berbahaya yang dimaksud oleh anak buah Ryu. Istri saya bergegas menuju sumur, mengecek airnya, dan mengetahui bahwasannya air di sekitar lingkungan tersebut sudah ditaruh racun tikus level Pro Max. Tak lama kemudian, datanglah orang-orang berbondong-bondong membawa anak mereka dengan gejala yang sama. Istri saya yang merupakan seorang dokter pun menyuruh beberapa orang menyiapkan obat-obatan dari apotek terdekat agar dia bisa menolong orang-orang yang keracunan supaya tidak makin parah. Setelah melewati situasi yang menegangkan, akhirnya tidak ada satupun korban jiwa. Istri saya memang hebat, guys. Adegan pun berpindah memperlihatkan istri saya yang sedang udut karena capek tadi menolong pasien. Tak lama kemudian datanglah Kenshin. Kenshin mengatakan kepada Megumi bahwasannya siapa sebenarnya Megumi. Karena jika dilihat dari ciri-cirinya, Megumi bukanlah orang sembarangan dan mendesak Megumi untuk jujur. Istri saya yang cerdas pun langsung membalas perkataan Kenshin. Dia mengatakan, tak sopan rasanya jika menanyakan hal tersebut sebelum kamu menceritakan siapa sebenarnya dirimu. Kenshin mengatakan dahulu dirinya adalah seorang Hitokiri atau seorang pembunuh. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan untuk melindungi klannya. Banyak orang yang sudah dia bunuh. Semakin banyak orang yang dia bunuh, dia semakin merasa bersalah. Pada akhirnya, dia memilih untuk tobat nasuha. Kemudian istri saya menceritakan masa lalunya.
Semenjak saya tinggalkan ke Indonesia, istri saya terlantar di Jepang, dan akhirnya Kanryu memungutnya, lalu memanfaatkan kepintarannya untuk memproduksi opium. Pada akhirnya istri saya memilih kabur dari Kanryu agar tidak ada yang memproduksi pil opium lagi, karena opium hanya akan merusak generasi muda dan juga mengancam masa depan bangsa. Megumi dihadapkan dengan keputusan yang sangat sulit. Di sisi lain, dia ingin terbebas daripada Kanryu. Tapi sisi lainnya, jika dia tidak kembali kepada Kanryu, maka dia harus merelakan orang-orang di sekitarnya pasti akan dibunuh oleh Kanryu. Megumi pun kembali kepada Kanryu, tapi bukan untuk memproduksi pil opium, melainkan ingin membunuhnya. Menyadari Megumi kembali kepada Kanryu, saya yang menjelma menjadi Kenshin pun menyusulnya bersama Sanosuke. Sesampainya di istana Kanryu, mereka berdua dihalang oleh ratusan pengawal daripada Kanryu. Namun mereka semua bukanlah tandingan saya yang telah menjelma menjadi Kenshin. Saya pun menghajar mereka bersama Sanosuke. Tak lama kemudian muncullah Kanryu bersama Megumi yang telah ditahannya. Dia mengatakan kepada pasukannya, siapa yang berhasil membunuh Kenshin dan Sanosuke, maka imbalannya uang yang sangat banyak. Kanryu pun menghambur-hamburkan uang dari lantai atas. Setelah berhasil mengalahkan semua pasukan yang berada di luar, mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Kanryu. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, mereka dihadang oleh salah satu anak buah Kanryu bernama Anton. Anton pun bertarung melawan Sanosuke, sementara Kenshin berusaha mencari di mana keberadaan Megumi alias istri saya, Chihui. Namun ketika sedang memasuki salah satu ruangan, rupanya Kenshin sudah ditunggu oleh salah satu anak buah Kanryu yang menggunakan topeng monyet. Mereka pun terlibat perbincangan yang sangat tegang, hingga akhirnya anak buah Kanryu pun melepas topengnya, dan terlihat seperti separuh wajahnya terkena panu ekstrim. Tak terima dikatakan si paling panu, akhirnya anak buah tersebut langsung menyerang Kenshin dengan pistolnya. Setelah peluru pistol tersebut habis, dia kembali menyerang Kenshin menggunakan pisau pendeknya. Adegan kembali kepada Anton dan juga Sanosuke yang sedang bertarung. Konyolnya di tengah pertarungan tersebut, Sanosuke merasa kelaparan dan menemukan sepotong roti. Sanosuke juga minum anggur. Tak lupa pula dia menawarkan anggur tersebut kepada Anton. Setelah kenyang, mereka berdua melanjutkan pertarungan. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Tak lama kemudian Sanosuke mengeluarkan jurus rahasianya dan inilah yang terjadi. Sanosuke pun menang. Adegan kembali kepada pertarungan Kenshin dan juga si paling panu. Si paling panu terus memprovokasi Kenshin. Menyadari pertarungannya bersama si paling panu hanya akan mengulur waktu, Kenshin akhirnya serius. Kenshin menghajar si paling panu ini tanpa ampun hingga dia tersungkur. Kenshin pun kembali melanjutkan mencari Megumi. Namun ketika akan memasuki suatu ruangan, tiba-tiba rupanya di dalam ruangan tersebut, Kanryu dengan anak buahnya telah menghadang Kenshin bersama Sanosuke menggunakan machine gun, teknologi senjata paling terbaik pada masa itu. Tak lama kemudian datanglah Saito menghampiri mereka berdua. Pada akhirnya mereka bertiga pun mengatur siasat bagaimana agar bisa mendekati si Kanryu ini. Tiba-tiba, Sanosuke pun akhirnya mengangkat tangan dan menyerah, disusul dengan Kenshin yang meletakkan pedangnya ke lantai. Merasa sudah menang, Kanryu memaksa kepada Sanosuke dan juga Kenshin untuk melepas pakaiannya dan sujud di hadapannya. Ketika akan sujud di lantai, tiba-tiba Sanosuke mengambil makanan yang ada di lantai kemudian melempar wajah Kanryu. Tak lama kemudian Saito pun melompat menyerang lampu yang berada di atas kepala Kanryu. Lampu tersebut mengenai kepala Kanryu dan juga anak buahnya. Ketika Kanryu berdiri dan ingin melawan lagi, tiba-tiba pedang Sakabato milik Kenshin pun sudah berada di depan wajah Kanryu. Kanryu pun menyerah dan dibawa oleh Saito ke kantor polisi. Mereka kemudian melanjutkan mencari istri saya yaitu Megumi.
Namun ketika Megumi diselamatkan, dia mengatakan kepada Kenshin bahwasannya Kenshin harus segera menyelamatkan Kaoru karena dia sedang diculik oleh Batosai palsu. Tak lama kemudian, Kenshin pun menemukan Kaoru yang sedang diikat dan juga Batosai palsu. Batosai palsu sengaja menculik Kaoru agar Kenshin kembali menjadi seorang pembunuh alias Batosai asli. Tak lama kemudian pertarungan sengit pun dimulai di kebun sawit. Teknik pedang milik Batosai palsu ini pun bukan kaleng-kaleng karena berhasil menusuk Kenshin. Batosai palsu pun terus memprovokasi Kenshin. Dia mengatakan bahwasanya sampai saat ini Kenshin belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Karena tak kunjung terprovokasi, akhirnya Batosai palsu menggunakan genjutsunya kepada Kaoru. Batosai palsu mengatakan kepada Kenshin bahwasanya Kenshin hanya punya waktu 2 menit untuk menyelamatkan Kaoru. Batosai palsu juga menambahkan bahwasanya hanya ada 2 cara untuk melepaskan genjutsu dari tubuh Kaoru. Cara yang pertama adalah membiarkan Kaoru mati perlahan, atau cara yang kedua yaitu membunuh pemilik genjutsu. Akhirnya, Kenshin pun serius melawan Batosai palsu. Pertarungan antara Batosai asli dan Batosai palsu pun dimulai. Tak ingin membuang-buang waktu karena nyawa Kaoru terancam, akhirnya Kenshin melakukan sebuah serangan yang sangat berbahaya. Serangan tersebut tak cukup membuat Batosai palsu menyerah. Karena Batosai palsu ini sangat keras kepala padahal sudah terluka, pada akhirnya Kenshin pun mengeluarkan teknik pedang paling rahasianya bernama Hiten Mitsurugi Ryu. Serangan tersebut langsung membuat Batosai palsu terkapar tak berdaya. Merasa tak ada gunanya lagi Batosai palsu hidup, Kenshin pun memutuskan untuk mengeksekusinya. Kaoru menahan Kenshin untuk tidak mengeksekusi Batosai palsu dan menyuruhnya agar jangan melanggar sumpah. Kenshin pun mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi Batosai palsu. Namun Batosai palsu yang keras kepala berusaha ingin terus melawan Kenshin walaupun tangan kanannya sudah patah. Alih-alih menyerang Kenshin, Batosai palsu justru menusukkan pedangnya kepada dirinya sendiri. Namun sebelum Batosai palsu tewas, dia mengatakan kepada Kenshin bahwasannya seorang pembunuh tetaplah seorang pembunuh. Batosai palsu pun tewas. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan Kaoru yang terbangun dari pingsannya. Kaoru panik mencari keberadaan Kenshin ke sana kemari namun tidak ada. Tak lama kemudian muncullah Kenshin membawa sayuran hijau yang segar di tangannya. Kaoru yang bangga melihatnya pun matanya berkaca-kaca. Pertemuan yang cukup dramatis. Tapi yang paling penting adalah istriku yang sangat cantik yaitu Megumi. Film pun tamat.